Assalamualaikum Sabangka. Jadi sehari ini tuh hari Minggu dan kita lagi di pantai. Saya bingung saya mau bikin konten apa toh. Jadi saya panggil temanku ini, namanya bla 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 bla. Oke, guys. Saya panggil dia untuk kita curhat-curhat lagi di pantai. Di sesi curhat kali ini, temanku yang ini dia mau cerita tentang pengalaman pacaran yang tidak direstui. Pacaran selama 4 tahun. Kacamata sila soalnya. 4 tahun tidak direstui. Disclaimer ya, dia cerita ini bukan berarti dia belum move on. Tidak sama sekali, dia sudah move on. Cuman dia merasa dalam hubungannya itu orang lain terlalu banyak ikut campur, terus terlalu banyak toksik. Pokoknya semuanya ada di dalam situ. Jadi kita mau cerita di sini bagaimana dengan si mantannya ini pertama kali dia ketemu sampai kejadian, sampai bisa pacaran. Kok bisa pacaran 4 tahun gitu, kok bisa gitu loh. Oke. Jadi kita ganti saja namanya si A, namanya si cowok ini jadi namanya si B ya. Ganti saja pakai itu B. Oke. Yang bagaimana pertama kali kok ketemu dengan si B ini? Awal-awalnya cerita pertama kali. Dari awal. Iya, dari awal ini, dari awal. Kasih besar suaramu ya. Tolong diperbesar karena saya tidak memakai mic. Oke. Jadi awalnya itu guys, kita bertemu 2018 sama 2018. iya, Oke. sama si kelas 3 SMA. Lalu Kita itu bertemunya itu di rumahnya, tapi maksudnya bukan maksudnya belum kenal, mesti kayak baku tatap muka begitu. Karena saya itu berteman dengan berteman dengan satu perempuan. Terus karena kita sering belajar karena mereka keluarga begitu. Sebutnya itu. Iya. Keluarga, jadi kita sering belajar di sana karena itu perempuan menginap di sana. Karena kita kerja tugas. Kalau kelas 3 kan banyak tugas toh, banyak kayak suruh mereka. Ini kelas 3 SMA ya? 3 SMA. Oke. Nah, mungkin dia lihat-lihat dari situ, maksudnya kayak pandangan. Oh, dia naksir. Oh, ini perempuan cantik. Kayak saya suka sekali dan dia begitu. Jadi saya harus tanya dia begitu. Iya. Oke, terus. Terus saat itu saya ingat saya lagi pergi di rumah kakakku, disuruh ambil apakah sayur kak. Terus dia lewat di jalan, saya ingat. Dia lewat di jalan terus dia panggil nama. Terus saya bilang, iya kenapa? Dia bilang, bisa ketemu sebentar, ada yang mau dibicarakan. Biasa ya lah ya. Laki-laki lah ya guys. Terus Saya bilang, mau bicara apa? Dia bilang, sebentar saja katanya, mari. Sabar, saya kasih pulang dulu barangku. Terus Habis itu kita ketemu lah. Dia bicara, saya suka sama kau. Mau. pada saat dia bilang suka sama kau tuh hatimu dia tidak ada dikduk bagaimana begitu? Bisa aja. Oh, oke. Terus dia bilang, ayo kita pacaran gitu. Tembak itu secara langsung. Bukan tembak, nembak. Nembak. Kalau tembak kau mati. Terus Saya tampilin dia. kau tampar? Kau tampilin dia? Iya, saya tampilin dia begini. Saya tayar dia begini. Terus dia bilang apa laki-laki? Dia bilang, kenapa kau Si B ini bilang tampilin apa? saya? Kenapa kau tampilin saya? Saya bilang, tidak, kenapa kau tanya saya? Karena dia ini kan ya adalah mestinya dia ini pernah lah dan temanku juga. Dia bilang, kenapa kau tanya saya? Dia bilang, tidak, kau mau ke tidak? Ih, karena saya kira dia main-main tuh guys. Saya jawab saja iya. Saya kira dia main-main. Dia saya bilang, iya. Taunya dia chat aja ketemu karena dia tuh belum ada HP-nya waktu itu. Sahabat dia bilang. Dia belum ada HP-nya, jadi dia tuh masih pakai HP keponakannya. Terus jalan 2018 itu sampai kayaknya lama juga, mau 1 bulan kak, nggak lupa. Pas kakakku menikah dan tuh hari saya lulus, saya tes mau kuliah, saya lulus di Ambon. Terus Saya kasih putus dia. Pas kakakku menikah hari itu juga saya kasih putus dia. Saya takut. oh, ceritanya kalian ini putus pertama kali. Iya, itu putus dari 18 pertama kali itu. Terus nanti kalian sambung lagi? Sambungnya itu pas saya sudah kuliah di Ambon, sudah silang hilang kontak begitu. Pas 2019 bulan puasa dia chat, hai. Saya bilang, ini siapa? Pas lihat fotonya, ini lagi. Oh, si B ternyata. Si B lagi. Disclaimer juga, mereka ini satu kampung ya. Terus lanjut. Oke, iya. Terus pas 2019 itu dia tanya toh
mau pulang atau tidak begitu ya. Saya bilang tunggu saya di kampung. Nah pas saya sampai di kampung dia pergi, dia sudah berangkat. Saya bilang cepatnya aku tidak tunggu saya. Berarti pada saat itu kau masih ada rasa-rasa ya rasa suka, rasa Tidak sayang ada. begitu. Baru Biasa saja begitu ya, kayak anggap biasa. baru kenapa dia suruh kau si B ini Tidak suruh ada kau tunggu di kampung, ternyata dia sudah berangkat duluan sebelum Iya. kau datang. Ah, Kau merasa agak kecewa Saya tidak begitu. kecewa, saya cuman bilang kayak, kau tidak tunggu saya bilang biasa begitu, kau tidak tunggu saya, dia bilang karena saya sudah lama di kampung, katanya 1 bulan. Saya bilang, cepatnya, dia bilang, sayang, katanya kau yang lama. Terus saya bilang, oh iya sudah hilang kontak lah di situ, lagi chat-chatan sampai akhirnya 2020. Sabar, maaf ya Sabangka. Ini saya tutup mata sedikit karena silau. Mau tukaran. Terus Nah, terus 2020. Covid. Yes. Dia Covid pulang ya? kampung. Hmm. Saya tidak tahu kalau dia itu ada di kampung. Cuman kakakku bilang, karena kemarin kan kayak kalau yang barusan pulang dari perantauan begitu harus apa namanya itu? Dikurung, Harus Kak? Apa namanya, bukan Kak? dikurung. Apa namanya? Februari. Karantina. Nah, terus saya dengar katanya dia pulang. Saya bilang, oh pulang. Bisa bilang, oh pulang. Terus Nah, terus tiba-tiba bulan Februari tanggal berapa lupa. Dia chat malam sudah. Ini siapa ya? Pas lihat chat. Aduh dia lagi. pas dia pulang itu dia kontak lagi kamu. Iya, berapa hari dia di kampung? 2 hari, 3 hari dia di kampung, dia chat malam. Tapi saya sudah tahu kalau dia pulang. Terus Cuman kayak saya pura-pura tidak tahu pas dia chat itu. Dia bilang begini, kayak lagi apa basa-basi lah guys ini. Iya. Terus dia bilang, ya namanya masih ada rasa suka ya. Jadi pasti kalau ketemu itu langsung kayak basa-basi begitu. dia bilang, kok saya tidak lihat kau di kampung. Saya sudah tahu sebenarnya dia pulang, tapi saya pura-pura tidak tahu. Saya bilang, oh memang aku di mana? Dia bilang katanya di kampung. Saya bilang, oh iya kak. Terus saya bilang, oh soalnya saya jarang keluar. Saya bilang gitu. Terus dia bilang katanya, oh pantas saya tidak lihat kau di kampung. Saya bilang, iya soalnya saya jarang keluar rumah. Memang aku di mana kak? Terus dia bilang saya di kampung. Saya bilang, oh gitu. Saya bilang bisa ketemu. Si B ini aja ketemu Iya, yang ajak ketemu ke 3 kali. Iya, 3 kali aja ketemu. Bisa ketemu, saya bilang, iya tidak bisa karena saya tidak bisa keluar malam. Karena memang hari itu memang saya tidak bisa keluar. Dan dia itu chat kayaknya sekitar jam 9 malaman. Kalau di kampung itu ya, ini sekedar info ya Sabangka. Kalau di kampung itu kalau sudah jam 9 ke atas itu kayak kita sudah dicap Perempuan tidak baik. perempuan tukang jalan lah, suka keluar malam, itu pokoknya sudah tidak bagus di mata orang-orang kampung begitu. Kalau kita keluar di atas jam segitu, kecuali mungkin kayak ada acara, boleh bisa begitu. Tapi kalau cuman hari biasa, Tidak bisa. jam 9 ke atas itu tuh sudah kayak kalau bisa jangan keluar begitu. Terus Terus saya bilang tidak bisa karena ini sudah jam berapa. Dia bilang, oh iya oke. Itu chat pertama. Chat kedua itu dari si B ini si ya. B, dari si B ini. Nah, chat kedua itu malam juga di chat. Aja ketemu lagi. Sebulan tidak bisa. Saya banyak alasanku lah guys. Perutku lah, kepalaku lah. Pokoknya banyak sekali alasanku. Gua kacamatamu itu sudah tidak silau. Terus Pas saya penasaran, saya bilang betulkah dia pulang? Cuman saya kira dia bohong begitu ya. Nah akhirnya saya pergi jenguk kakakku, kan kakak sepupuku sakit. Jadi saya pergi jenguk dia di rumahnya. Karena rumahnya itu, dia kan tinggal di rumahnya kakaknya ya guys. Jadi terus? rumahnya itu satu arah. Lewat di situ saya lur. Ada kak? Ada. Dia lewat di situ, maksudnya lulur itu Lur, dia sambil lihat ada orangnya kah tidak ini, betul kah tidak ada pulang karena gitu. katanya orang pulang kan, tapi dia tidak kelihatan. Oh karantina kali. Sudah pas malam, pokoknya ada 3 kali kayaknya, 5 kali dia chat. Nah saya ingatku itu besoknya mau puasa. Dia chat itu sebelum akhirnya hilang kontak itu. Dia chat belum, besoknya mau puasa dia chat begini, Bima katanya, mari Mi katanya ketemu. Terus saya bilang, hujan. Memang hujan. Pokoknya alasan lah ya pada saat Alasan lah itu. guys, rintik-rintik. Hujan. Saya bilang, mari Mi sebentar saja di sini. Mau bicara apakah? Saya bilang, bicara saja Mi. Tidak, ketemu dulu katanya. Besok mau puasa kopi ajak orang ketemu. Banyaknya katanya alasanmu. Banyak alasan pokoknya. Dia marah guys. Karena banyak. Kestrung kacamata silau. Terus
Dia bilang, sudah Mi katanya. Sudah Mi kalau begitu. Sudah, akhirnya kayak Silo terus. akhirnya pas bulan puasa itu kayak mungkin Itu pada saat itu kok tidak ketemu dan dia? tidak ketemu. Oh, iya. Tapi pas habis sholat dia kan berdiri di jalan. Bulan puasa ini. Terus anjing. Terus Dia putar jalan guys. Terus pas dia berdiri pas di tempat saya mau lewat, dia putar jalan. Saya bilang, iya, saya bilang dia berdiri. ada temannya kita lewat, mohon maaf. Terus Terus saya bilang, iya, kayak apa saja orang cuma lewat, cuma lewat. Dia putar sambil menyanyi, tapi dia menyanyi apa? Nah, jelas karena dia kecil suaranya. Sudah dalam puasa itu dia pergi sholat. Saya pulang sama-sama dan dia saya cepat jalan pulang, dia bilang, dia sindir saya, dia bilang temannya begini, jangan kau cepat-cepat ku jalan, katanya pelan-pelan. ini kata si B, dia bilang. Iya, dia bilang dia sindir saya lewat temannya. Dia bilang temannya temannya A saja inisialnya, jangan cepat-cepat kau jalan. Pelan-pelan saja katanya kau jatuh. Saya tidak terbiasa jalan sudah belum puasa itu. Nah, pas hari saya ulang tahun kan. Pas bulan puasa kita acara terus katanya dibilang dia sakit. Saya sebagai teman saya chat. Kau sakit apa? Dibalasnya jutek dong, cuek. Tidak. Saya bilang, semoga cepat sembuh, iya. Nah, tiba-tiba terus ada temannya yang ajak dia ke kampung sebelah, jalan-jalan kayak ya namanya melihat dia cewek atau apa tidak tahu. Nah, akhirnya dia berubah, dia tidak kejar lagi, dia sudah mengejar perempuan itu. Move on lah ya, intinya dia sudah move on dari kamu ceritanya pada saat itu. Dia cari entah pelampiasan atau apa, dia ada ke kampung sebelah, dia cari-cari. Katanya saya dengar dia gonceng perempuan ya. Jangan lewat. Maaf, temannya kita lewat lagi. Lanjut. Perempuan mana? Penasaran kan guys. Terus kan dari kampung sebelah itu kan kalau bulan puasa suka jalan pagi. Cari-cari. Ada kegiatan lah intinya kalau kampung sebelah belum puasa begitu. Iya. Sedang mana? Terus dikasih unjuk sama teman, itu katanya itu. Itu teman dekatnya si A begitu. Itu teman dekatnya si B pada saat itu ya. Si B, saya bilang, oh iya kak. Saya tuh kayak, oh iya, saya bilang biarkan gitu ya. Ternyata pas malam takbiran kita lewat kan, temanku tegur dia tidak balik. Terus saya bilang dia, kalau ditegur itu bersuara, jangan sombong gitu kan. Pukul lah lebih tepatnya dia tegur dia. Kayak dia sebut namanya begitu ya, lah dia cuma diam kan. Terus maksudku kan kalau misalnya sama saya marah jangan sama temanku, jangan sama orang lain begitu ya. Cukup marahnya sama kau. Kalau si B ini semuanya dia sangkut pautkan kalau dia marah begitu. Dia cuma diam dan dia terus langsung bersuara, sombongmu juga dan coba kau tegur saja begitu. Terus dia cuma diam kan, tidak tahu lupa dia bicara apa. Terus pas malam takbiran saya chat dia, terus dia bilang saya begini, jangan Mi kau chat saya, jangan Mi ganggu saya. Lebih baik kita berteman saja supaya tidak ada yang saling menyakiti. Asik. Saya suka kata-katanya itu. Terus kayak saya rasa lain tuh hari itu kayak galau kayak. Berarti pada saat itu kok sudah ada rasa iya, kan? ada rasa, tapi untuk menerimanya tuh kayak masih ragu. Pas terakhir dia tanya itu sebenarnya pengen ketemu dia, tapi saat itu tidak memungkinkan guys, karena ya belum puasa baru. Belum puasa orang berbuat yang baik-baik kok tidak pergi cari yang besoknya mau puasa kan, baru hujan, memang hujan tapi rintik-rintik begitu. Memang betul banyak alasan. Sudah akhirnya itu hilang kontak itu, pokoknya tidak bisa barang. Itu tahun berapa? 2020, oke. Lebaran. Sudah saya menjauh lah guys. Katanya dia gonceng perempuan. Terus kan saya tidak tahu siapa perempuan, tapi memang saya lihat loh di jalan gitu. Oh yang tadi. Itu kalian sudah putus toh? Tidak pacaran, itu belum pacaran. Oh, belum balikan lagi. Enggak, belum. Tapi sudah putus. Sudah. Oke. Terus dia pas bulan Juni itu dia datang lagi, dia tanya-tanyakan saya lagi. Kan dia kerja. Itu masih bulan berapa? Tahun berapa? 2020. Oke, masih tahun yang sama? Iya, bulannya kayaknya Juni kalau tidak. Iya, Juni akhir lah. Terus saya kan kena masalah kemarin di kampung, adalah masalah salah paham sedikit, kayak pokoknya adalah begitu masalah.
Dia telepon ini temanku, mana dia, kenapa jam begini belum pulang, karena gosipnya di kampung kan jam 12 jam 1 belum pulang, padahal itu sudah lama tidur nih, sudah di alam mimpi. Saya dia masih peduli di belakang, padahal itu dia sudah dekat sama perempuan itu. Sebut saja perempuannya itu si C. C ya guys. Dia sudah dekat dengan si C ini. Dekat dengan si C. Terus Terus akhirnya dia kan kerja ada begitu orang kerja di kampung. Dia ikut kerja di situ. Saya tanya, katanya dia di mana. Terus kakakku bilang di rumah, katanya. Saya panggilkan katanya untuk bikin teh. Dia bilang panggil. Saya bilang malasku. Saya dengar itu cerita, saya dikasih tahu begitu ya. Dia bilang, saya bawa lari dia sudah, dia bercanda kan. Saya bawa lari dia sudah, kata kakakku bilang, sudah kalau kau berani katanya bawa lari dia sudah. Iya betul. bawa lari itu maksudnya kalau di kampung itu bawa lari itu lari di rumahnya imam, Lari. jadi kawin lari lah begitu. Dia mau bawa temanku ini untuk kawin lari Dia pada saat bercanda itu. guys, Oli itu maksudnya masih bercanda begitu ya. Udah akhirnya saya tuh jalan-jalan di rumah kakak, kan kakakku tinggal di situ, sejalan-jalan lah. Dia datang, dia duduk, saya bilang, geser, saya bilang jangan duduk di sini, tidak boleh kita duduk orang. Dia bilang, kenapa memang ini hutan kan kita mau diapakan orang? Cuma duduk di sini katanya sama. Saya tidak mau duduk bengkau. Geser tolong, dia tidak geser, dia duduk saja. Itu malam pertama. Malam kedua, saya dengar memang dia beli motor. Dia beli motor yang itu. Pertama kali dia beli motor itu, dia langsung datang di depan pakai motor itu. Tapi saya tidak lihat, saya cuma hadap ke depan. Cuek. Saya tidak lihat itu motor, katanya bagus motornya, kata orang-orang bagus, cuma bodo amat kan. Saya langsung pulang, terus saya bilang, berarti posisi kalian putus itu walaupun dia dekat dengan perempuan lain, tapi dia masih suka iya, dia masih suka mengejar, kau, iya. tapi diam-diam intinya begitu tuh, diam-diam. Iya, cuma teman-temannya yang tahu. Teman-teman ada satu teman yang paling mengerti itu. Dan kau pada saat itu Tidak ada perasaan itu, terus demi tidak ada perasaan sama sekali. Dia bilang, Caca pulang tidak izin katanya, tidak tegur-tegur. Caca itu nona. Caca itu sekedar info. Karena dia suka panggil perempuan itu Bahasa Ternate Ambon itu Caca nona. Udah terus saya langsung pulang kan. Malam itu dia chat, tanya, dia bilang tuh ada mungkin. Saya bilang tidak ada orang itu jomblo. dia mau ajak balikan? Iya. Oke. Tapi saya bilang tidak ada mau orang jomblo kan. Memang jomblo pada saat itu. Saya bilang bohong. Memang betul. Dia bilang kalau gitu kita pacaran ya. Kita pacaran. Balik lagi dong dari pacar toksiknya. Terus tapi saya tidak langsung terima guys, karena saya ingat bicaranya, katanya kita harus berteman saja daripada tidak ada yang saling menyakiti. Karena dia bilang sendiri begitu. Saya bilang bisa kasih waktu 1 minggu. Oke, jadi waktu mau untuk jawab iya dengan tidak itu 1 minggu. Tapi kayaknya tidak sampai seminggu, kayak tinggal 2 hari lagi seminggu kayaknya. Karena dia sudah butuh jawaban toh. Iya. Maksud saya juga tidak mau gantung orang. Terimalah tanpa perasaan. Itu betul-betul tidak ada rasa sama sekali. Tidak ada rasa. Baru kenapa kau terima kalau tidak ada rasa? Karena aku sudah tolak dia berapa kali, jadi takut sampai dia marah atau apa guys. Karena biasanya kan orang maksudnya kalau terima seseorang itu pasti ada rasa suka begitu. Tapi kau betul-betul hambar tapi berani menjalani hubungan. Iya, serius lagi. Iya, saya tidak tahu kalau dia ini serius untuk menjalani hubungan tuh, karena karena kita kan ada hubungan keluarga ya guys. Sudah lama, misalnya kayak jauh begitu ya. Jadi pikiran terus takut yang sampai tidak. Tapi dalam pikiranku jalani saja, pacaran saja mau, nanti putus. Pikiranku begitu, tidak akan sampai kayak gini. Jalani sampai 1 minggu. Saya rasa kayak takut kak. Saya belum berani untuk pacaran dengan dia. Akhirnya saya kasih putus dia. Saya bilang saya sakiti dia lagi. Putuskanlah dia. Putus lagi? Betul, saya yang kasih putus. Sebelumnya siapa yang kasih putus? Saya. Kamu semua di antara dari 2018 sampai saya. Waktu itu kamu yang kasih putus? Saya Oh, kau yang kasih putus dia? Terus bagaimana Mi kalau lanjut dengan dia? Nah, sudah akhirnya saya ingat itu hari Kamis jam 11 siang saya chat dia putus. Bayangkan ya, kalau kita suka seseorang sedetail apapun kelakuannya itu pasti ingat begitu. Salah satunya ini contohnya. Ya terus udah putus guys, dia kecewa. Dia minum sampai pagi. Terus ya saya bilang maaf gitu. Tapi pas putus itu ya masih cetan gitu ya. Terus saya lihat dia lewat jalan sama perempuan lain, dan motor itu pertama kali gue coba lepas gitu. Hah? Perempuan itu yang gonceng. Oh,
Si C ini? Iya, si C. Oh, berarti dia balik lagi sama si C? Iya, memang sama si C. Dia ceritanya dia tuh dipanggil begitu ya katanya, karena dia kan punya motor, jadi kayak untuk jalan gitu, guys. Oh, hanya untuk numpang begitu. Iya, terus. Terus saya mendengar info katanya dia tanya perempuan ini, tapi perempuan itu tidak mau, alasannya masih sekolah atau apa. Begitu ya. Terus sudah, tapi perempuan ini tidak terima, tapi setiap minggu jalan, setiap hari minggu tuh jalan gitu ya. Itu selang berapa lama setiap hari minggu tuh dia jalan dengan Lan itu? Sekarang 2 minggu, kayak minggu ini minggu depan jalan, minggu depannya tidak, kayak 2 minggu sekali begitu. Tapi bukan 2 minggu sekali, iya, 1 minggu sekali. Dalam 1 bulan itu berapa kali dia jalan? 2 atau 3? Sering, karena hari minggu tuh kan sering KTM dulu kan. Iya kan, 1 bulan itu 4 minggu. 3 kali 4 kali ya. Berarti bisa 1 bulan. Iya. Selama 1 bulan itu setiap minggu dia jalan. Iya, dan mereka kan ke rumahnya itu minum kopi. Kopi, guys, kopi. Karena ada temannya itu yang pacaran dengan temannya si C. Jadi dia diajak, karena mereka mungkin dia lihat dia tuh. Saya tidak tahu kalau dia tuh cerita sama temannya kalau dia pacaran sama saya, karena sudah awal sebelum dia terima, saya bilang jangan ada yang tahu dulu, kita berdua cukup kamu dan aku. Romantis nggak tuh? Cukup kamu dan aku. Tapi ternyata dia tuh sudah ada cerita. Saya bilang kenapa tidak sekalian ambil toa di masjid, baru tuh pengumuman bahwa sudah pacaran yang ini, sudah balikan kedua. Terus saya tanya, singkat cerita ya, ini sudah pas dia jalan sama si C itu, chat lagi, balikan lagi. Singkat cerita kalian sudah balikan karena ini. Karena si C tolak dia, terus saya dianggap saya sebagai pelampiasan. Awalnya begitu? Iya, katanya saya pelampiasan karena ditolak sama si C ini. Padahal sebelum dia ke C itu sudah sama saya duluan. Oke. Jadi tidak tahu mana yang pelampiasan. Bisa tidak menganggap saya pelampiasan. Karena sebelum dia ke C itu kan ke saya dulu, awal tahun. Kalau hitungannya kayak begitu, bukan harusnya yang si C ini yang dia jadikan pelampiasan. Cuman teman-temannya tuh kan adalah satu teman yang bikin jengkel. Sudah balikan, saya tanya, teman-temanmu tahu? Saya sebut namanya ini. Iya, ini sama ini tahu. Kok kasih tahu? Kenapa kasih tahu? Sebab pantas ini orang dia tetap saya lain temannya ini. Sebab ternyata memangnya teman-temannya dia tidak suka ke pacaran dengan dia? Awalnya saya tidak tahu, tapi katanya sih setuju. Tapi ada satu bapak piara, dibilang bapak piara. Pas awal pacaran yang itu dia tidak tegur, karena biasanya kan dia bicara kayak panggil nama, kayak bercanda. Tapi pas sama itu pertama itu dia mungkin dia jengkel karena kenapa tidak kasih tahu dia. Karena memang kita kan sepakat dengan dia jangan kasih tahu orang, kita dulu begitu Karena kan kalau saya campuri orang itu sudah beda. Karena saya sih takut itu pacaran sampai ditahu kok. Jadi sudah sama dia tuh diam-diam, ternyata dia diam-diam kasih tau temannya 2 orang. Nah pas kita pulang ketemu sama temannya lagi yang lain. Dia lihat kan dia gonceng perempuan, terus saya bilang jangan kasih tahu ya, kalau misalnya dia tanya jangan kasih tahu, bilang dia orang mana kayak begitu, jangan kasih tahu namaku. Oke, dia oke ini. Pas ketemuan lagi kan lihat orang-orang kayak lihat saya lain, teman-teman. Saya tanya, kok sudah kasih tahu ini? Dia bilang iya, soalnya dia tanya itu gonceng siapa, dia bilang pacarku. Dia bilang pacarku, dia bilang orang mana, dia bilang ini namanya ini. Heboh lah di situ teman-temannya. Dia tahu di situ bapak piaranya, tahu bahwa dia pacaran yang ini. Dia tidak ditegur. Terus pas di sumur timba air, dia bilang kayak salamku ya untuk ini. Maksudnya begini, dia bilang tidak usah bohong, saya sudah tahu. Mau saya teriak di sini sebut namanya. Temannya itu udah bilang di kau. Bapak piaranya itu. Saya bilang, apakah? Saya pura-pura tidak tahu apakah. Itulah katanya saya sebut namanya. Jangan. Panik. Jadi di situ panik lah ya. Panik lah, mesti dekatan dengan rumahku kan nanti didengar. Oke, videonya part pertama ya sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di part kedua. Oke.